Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah media pembelajaran untuk siswa-siswi SMA, SMK kelas. Akan tetapi sebelumnya, mari kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kefahaman. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah ruhnya ibadah. Nah, karena menuntut ilmu ini atau belajar ini adalah sebagian daripada ibadah, maka harus diawali dengan berdoa. Atau segala perbuatan baik apapun itu bentuknya, tentu harus diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan membaca basmalah. Anak-anakku sekalian, beriman kepada malaikat. Mengapa materi ini penting untuk dipelajari? Tentu, materi beriman kepada malaikat merupakan materi yang penting untuk kita pelajari agar kita dapat memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, agar lebih berhati-hati dalam berperilaku, karena amal perbuatan kita dicatat oleh malaikat, yakni malaikat Raqib dan Atid. Sehingga dengan beriman kepada malaikat akan mendorong kita agar berdisiplin untuk melakukan hal-hal yang positif, agar catatan amal kebaikan kita semakin meningkat. Anak-anakku sekalian, mari sejenak kita renungkan. Pernahkah Ananda berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Jika pernah, apa yang Ananda rasakan? Tentu, Ananda akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu yang akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi, selalu muraqabah oleh malaikat. Maka akibatnya segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Anak-anakku sekalian, lalu sebenarnya apa makna beriman kepada malaikat itu? Nah, di sini untuk mengetahui apa makna beriman kepada malaikat, pertama kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari iman itu sendiri. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami pengertian malaikat. Siapa sih malaikat? Apa sih itu malaikat? Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah,
yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah. Anak-anakku sekalian, beriman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Yang pertama, kita harus mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Yang kedua, mengimani sifat-sifat malaikat. Yang ketiga, mengimani semua malaikat. Dan yang keempat, mengimani tugas-tugas malaikat. Di poin yang pertama, mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Nah, di sini malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari alam gaib. Tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Dan malaikat tercipta dari cahaya atau nur. Adapun wujud malaikat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, mengimani semua malaikat Allah. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini selanjutnya kita akan mengenal nama-nama malaikat dan juga tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Ingat, malaikat Mikail hanya membagikan, bukan memberikan. Karena hakikatnya yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil, yaitu malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian yang keempat yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang kelima dan keenam. Yang kelima ini ada malaikat Munkar ya. Kemudian yang keenam ini ada malaikat Nakir. Malaikat Munkar bersama malaikat Nakir bertugas mengadili manusia di alam barzakh. Kedua malaikat tersebut menanyakan segala sepak terjang si mayit selama hidup di dunia. Kemudian selanjutnya ada malaikat Raqib. Nah, ini malaikat Raqib yaitu malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Jadi kalau perbuatan baik dicatat oleh malaikat Raqib. Sedangkan malaikat Atid yaitu malaikat yang bertugas mencatat segala urusan dan perbuatan jahat manusia. Jadi kita ulang lagi, kalau perbuatan baik kita, perbuatan baik manusia dicatat oleh malaikat Raqib, kalau perbuatan jahat kita akan dicatat oleh malaikat Atid. Selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mengimani sifat-sifat malaikat. Nah, kita harus tahu apa saja sifat-sifat dari para malaikat itu. Ini yang pertama, malaikat suci dari sifat-sifat jin dan manusia. Kemudian di poin yang kedua, setiap saat malaikat itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malaikat senantiasa tunduk, senantiasa patuh dan taat pada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, malaikat tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Kenapa? Karena malaikat bersifat ghaib. Kemudian di poin yang keempat, kita harus juga mengimani tugas-tugas malaikat. Nah, ini tergambar di sini bahwa tugas malaikat yaitu membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, malaikat menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. Kemudian yang keempat, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Malaikat juga menolong manusia dengan memberikan ampunan, menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mencatat segala perbuatan manusia. Dan di poin yang terakhir, malaikat membantu meningkatkan rohaniah manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Anak-anakku sekalian, perlu kiranya kita memahami juga perbedaan antara malaikat dan manusia. Karena kadang terpikir oleh kita, apa sih bedanya malaikat dan manusia itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentang perbedaan malaikat dan manusia, kita bisa mempelajari atau memahami dari proses kejadian baik manusia ataupun malaikat itu sendiri. Dan di sini dijelaskan bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah. Ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. Sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa malaikat diciptakan dari nur atau dari cahaya. Kemudian kita juga bisa memahami dari sifat-sifatnya. Nah, ini kalau manusia merupakan makhluk yang dapat ditangkap oleh panca indera, berjenis kelamin dan memiliki akal, nafsu, dan perasaan, sehingga manusia memiliki potensi untuk berpikir dengan menggunakan akalnya. Manusia memiliki keinginan untuk makan, minum, dan melakukan perkawinan. Sementara itu, malaikat merupakan makhluk alam gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Kemudian malaikat tidak berjenis kelamin, bukan perempuan dan bukan laki-laki. Malaikat juga tidak memiliki nafsu dan perasaan, sehingga malaikat tidak pernah merasakan lapar. Untuk selanjutnya, tentang kedudukan. Ini yang membedakan antara malaikat dan manusia. Dari segi kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi, khalifah fil ard. Sementara itu, kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala ini antara lain mengawasi gerak-gerik perbuatan manusia, ya, mencatat amal perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia, mencabut nyawa manusia, mengajukan pertanyaan di alam barzakh, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, atau melakukan tugas-tugas lainnya. Anak-anakku sekalian, dari apa yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada malaikat, pada kesempatan kali ini kita juga harus memahami hikmah beriman kepada malaikat. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Di sini hikmah yang pertama yaitu dengan beriman kepada malaikat akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan beriman kepada malaikat, kita akan selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Dengan beriman kepada malaikat juga akan menumbuhkan cinta kepada amal soleh, karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Selanjutnya, dengan beriman kepada malaikat, maka kita akan semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Ini yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat akan menambah kesadaran mengenai wujud malaikat yang tidak bisa terjangkau oleh panca indera. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah dari awal kalian sudah memahami tentang pengertian iman, kemudian pengertian malaikat, dan juga pengertian beriman kepada malaikat, sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan manusia, hikmah beriman kepada malaikat, sudah
kita pahami melalui penjelasan pada pembelajaran kali ini. Oleh karena itu, selesai sudah pembelajaran kita di kegiatan pada kesempatan kali ini. Mari kita menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa menebar kebaikan, senantiasa berhati-hati di dalam mengerjakan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita senantiasa diawasi oleh malaikat, terutama malaikat Raqib dan Atid. Akhirnya, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.